Pernah lihat seseorang yang sedang sholat subuh. Sebelum salam, ia melakukan sujud 2 kali atau sujud sahwi. Ketika ditanyakan, kenapa sujud sahwi? Ternyata dia lupa tidak kunut. Pertanyaannya adalah, emang kalau lupa kunut subuh, sebaiknya sujud sahwi ya? Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak dan Ibu sekalian, mungkin pernah ya mengalami kasus seperti yang disampaikan tadi. Namun sebelumnya, kita tidak akan menjawab terlebih dahulu. Kita akan mengingatkan dulu kepada Bapak Ibu sekalian tentang rukun sholat. Sebelumnya sudah pernah kita bahas juga bahwa rukun sholat itu ada 17. Nah, dalam hal ini kita ingin menyampaikan menguatkan bahwasanya rukun sholat apabila dibagi menjadi beberapa kategori, itu ada yang masuk ke dalam hati, kemudian termasuk ke dalam perkataan, perbuatan, dan juga makna. Adapun rukun sholat yang masuk ke dalam hati, yaitu adalah niat. Sudah kita sampaikan bahwa niat itu letaknya di hati, ya, dia adalah amalan hati. Adapun mengucapkannya, lafaz niatnya itu hanya sunnah, gitu ya, hanya sunnah saja untuk menguatkan apa yang niat yang di dalam hati kita. Kemudian yang termasuk dalam perkataan adalah takbiratul ihram, ya, kemudian juga bacaan suratul Fatihah, tasyahud akhir, salawat atas Nabi pada tasyahud akhir, ya, kemudian terakhir adalah salam. Nah, yang ingin kita kuatkan terkait masalah rukun sholat yang berupa perkataan itu diucapkannya harus dalam kondisi lirih, ya. Jadi kita sendiri itu dengar tuh suara ucapan kita, baca al-fatihahnya, tasyahud akhir itu terdengar lirih, ya, terdengar oleh kita. Maka tidak sah apabila kita mengucapkan al-fatihah itu dalam hati, gitu ya. Itu bukan mengucapkan sebenarnya. Itu yang pertama. Yang kedua, juga kita ingatkan bahwa tidak boleh ada kesalahan dalam pengucapannya. Kemudian rukun sholat yang masuk ke dalam perbuatan, berdiri bila mampu, ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, ya. Ruku, i'tidal, sujud, dan duduk di antara dua sujud ini harus disertai dengan tumakninah, ya. Kemudian terakhir adalah duduk tasyahud akhir. Kemudian rukun sholat yang masuk dalam makna, yaitu adalah tertib, ya. Ini terkait masalah rukun sholat. Baik, kita akan mulai bahas tentang sunnah sholat. Sunnah sholat di dalam mazhab al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala itu dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah sunnah ab'ad, yaitu gerakan atau bacaan yang harus dikerjakan dalam sholat. Nah, apabila kita tinggalkan dengan yakin, maka ditutupi dengan sujud sahwi, gitu ya. Kita lupa nggak melakukannya, ya, maka kita tutupi kekurangan itu dengan sujud sahwi. Kemudian yang berikutnya adalah sunnah hayat, gerakan atau bacaan yang disyariatkan untuk dikerjakan dalam sholat, dan jika ditinggalkan tidak perlu sujud sahwi. Atau mungkin bahasa mudahnya, sunnah abad itu adalah sunnah yang ditekankan, sunnah muakadah, ya, itu yang lebih tepat, mungkin lebih familiar ya bagi kita. Adapun sunnah hayat adalah sunnah ghair muakadah, sunnah yang tidak terlalu ditekankan. Nah, kita akan jelaskan sunnah-sunnah mana yang termasuk sunnah abad, mana yang termasuk sunnah hayat. Sunnah ab'ad itu ada 7, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah tasyahud awal, bacaan tasyahud awal, ya, at-tahiyatul, ya. Kemudian juga duduk pada tasyahud awal, jadi duduknya saja termasuk sunnah ab'ad. Kemudian yang ketiga, salawat atas Nabi pada tasyahud awal, ya. Salawat atas Nabi saja nih, maka ucapan Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, artinya ketika kita tasyahud awal, bacaannya at-tahiyatul, gitu ya, sampai akhir, kemudian diakhiri dengan Allahumma sholli ala Muhammad. Artinya tidak disyariatkan atau tidak disunahkan, mungkin lebih tepatnya, ya, tidak disunahkan untuk melanjutkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali, ya, salawat atas keluarga Nabi, gitu. Itu nggak disyariatkan atau tidak disunahkan bahasanya, ya, lebih tepatnya. Nah, jadi kalau kita tasyahud awal itu hanya at-tahiyatul, baca at-tahiyatul sampai Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, ketiga ini termasuk sunnah ab'ad yang bila kita tinggalkan karena lupa, maka kita tutupi dengan sujud sahwi. Kemudian yang berikutnya adalah kunut yang kita lakukan di i'tidal rakaat kedua pada sholat subuh dan juga witir di setengah terakhir bulan Ramadan. Kunut itu sebenarnya adalah isinya pujian kepada Allah dan juga doa. Maka boleh saja seseorang itu kunut dengan mengucapkan Allahumma gfirli ya ghafur, ya Allah ampunilah aku, ya. Ya ghafur, kan, kita memuji Allah. Nah, ini sebenarnya cukup. Tentunya yang lebih bagus lagi, lebih baik lagi adalah kita mengucapkan kunut, membaca kunut yang sudah familiar, ya, sudah masyhur, yaitu Allahumma hdina fiman hadait ila akhir.
Kemudian yang kelima adalah berdiri untuk kunut, kemudian adalah sholawat dan salam atas Nabi, keluarga, dan sahabat setelah kunut. Bacaannya ini ya, insya Allah sudah familiar juga ya. Wassallallahu ala Muhammad Nabiyil Ummi wa ala alihi wasahbihi wasallam. Sholawatnya untuk Nabi ada ya, sholawat ini sholawat untuk Nabi ya, untuk Nabi, kemudian untuk keluarganya wa ala alihi, kemudian wasahbihi, sahabat dan wasallam ya. Jadi sholawat dan salam atas Nabi, keluarga, dan sahabat setelah kunut. Jadi kalau kita kunut Allahumma hdina fiman hadait ya hingga akhir, kemudian kita tutup dengan wassallallahu ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasahbihi wasallam. Nah, ini termasuk sunnah ab'ad. Artinya kalau kita nggak kunut di saat sholat subuh, lupa gitu ya, karena mungkin keburu-buru atau apalah gitu ya, maka kita sunahkan untuk melakukan sujud sahwi. Bahkan sebenarnya bila kita lupa saja tidak mengucapkan sholawat dan salam atas Nabi, keluarga dan sahabatnya gitu, maka juga itu sunahkan untuk sujud sahwi. Atau misalnya kita kunut sholawat iya, sholawat salam iya kepada Nabi, tapi kepada keluarga dan sahabat Nabi enggak. Nah, itu juga sujud sahwi ya. Nah, mungkin perlu disampaikan juga bahwa sujud sahwi di dalam mazhab Syafi'i itu dilakukan sebanyak 2 kali dan dilakukannya sebelum salam ya. Nah, yang terakhir sunnah ab'ad adalah sholawat atas keluarga Nabi pada tasyahud akhir. Nah, ini yang bedakan tadi ya. Kalau tadi kan di rukun sholat, sholawat atas Nabi itu pada tasyahud akhir termasuk rukun. Adapun sholawat atas keluarga Nabi pada tasyahud akhir itu termasuk sunnah ab'ad. Ini 7 sunnah ab'ad atau sunnah muakkadah ya, sunnah yang ditekankan. Kemudian yang berikutnya adalah sunnah hayat. Ini ada banyak ya Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, mengangkat tangan ketika takbiratul ihram. Artinya sudah kita sampaikan bahwa yang termasuk rukun adalah takbiratul ihramnya, bacaan takbirnya, Allahu Akbarnya. Adapun mengangkat tangannya itu sunnah hayat. Kemudian ketika ruku kita mengangkat tangan, i'tidal, berdiri dari tasyahud awal, itu termasuk sunnah hayat. Kemudian adalah bersedekap ya, dengan cara meletakkan tangan kanan pada pergelangan tangan kiri dan letakkannya di bawah dada di atas pusar. Kemudian yang ketiga, membaca takbir. Jadi ketika mau ruku, selain mengangkat tangan juga mengucapkan takbir. Jadi ini ada 2 sunnah yang berbeda nih ya, mengangkat tangannya sama membaca takbirnya. Kemudian yang keempat, doa iftitah, sebagaimana yang sudah kita sering ya, Allahumma baik-baikni, atau ini wajahtu, Allah akbar kabiro ya, dan lain sebagainya. Yang kelima, ta'awudz, tentunya sebelum sholat, sebelum membaca surat Fatihah ya. Yang keenam, membaca surat selain Al-Fatihah pada rakaat pertama dan kedua. Kemudian yang ketujuh, mengeraskan bacaan pada sholat jahriyah, yaitu tentunya yang kita keraskan adalah Al-Fatihah dan surat setelah Al-Fatihah. Yang kedelapan, doa dan zikir selain yang rukun dan ab'ad. Contohnya apa? Contohnya ada zikir saat ruku. Rukunya rukun, adapun zikir saat ruku yaitu membaca subhanallah rabbiyal azim wa bihamdihi, itu adalah sunnah hayat. Kemudian berikutnya adalah ketika kita akan sujud, maka yang kita letakkan pertama kali adalah lutut dulu, baru tangan, kemudian dahi dan hidung. Kemudian yang ke-10, duduk iftirash pada selain tasyahud akhir. 11, duduk istirahat ya, sejenak pada rakaat pertama dan ketiga selain pada sholat maghrib. Kemudian yang ke-12 adalah melihat ke tempat sujud selama sholat, meskipun kita sholatnya di depan Ka'bah ya, langsung di depan Ka'bah, tetap kita disunahkan untuk melihat tempat sujud. Yang ke-13, doa sebelum salam, sudah pernah kita sebutkan juga ya, doa sebelum salam. Yang warid adalah yang berlindung dari 4 hal. Kemudian yang ke-14 adalah khusyuk. Nah, ini adalah sunnah hayat, beberapa saja ya, di mungkin sebenarnya masih banyak lagi Bapak Ibu sekalian. Jadi insya Allah kasus tadi yang di awal sudah bisa terjawab ya. Mudah-mudahan ini menjadi tercerahkan dan juga bermanfaat buat kita semuanya. Barakallahu fikum.